Halo semua, yang bersama saya Polar di acara pembahasan sekitaran Tower of God. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai posisi atau kelas dalam pertarungan yang dimiliki oleh setiap orang di dalam tower. Jadi tonton sampai habis videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Jika Anda sudah baca komik dan tonton anime dari seri Tower of God atau Kaminoto, Anda pasti sudah melihat dan tahu bahwa ada banyak posisi dalam pertarungan yang terlihat sangat penting untuk disesuaikan setiap orangnya. Seperti di dalam pertarungan prajurit di mana mereka mempunyai posisi yang berbeda-beda, seperti contohnya seorang scout atau mata-mata, ada kapten, ada juga penyerang dan lain-lainnya. Tentu saja, di dalam seri Tower of God kita akan menemukan banyak sekali pertarungan tim yang mengutamakan kerjasama yang sesuai untuk dapat memenangkan sebuah pertarungan atau event yang sedang berlangsung. Dan di sini saya akan coba menjelaskan setiap posisi yang biasa dan posisi yang spesial yang ada pada seri Tower of God. Semoga bisa pada ngerti ya dengan pembahasan kali ini. Ya tidak seperti video yang lalu, saya ngomongnya nggak ngelantur lagi mudah-mudahan. Mohon maaf ya, kali ini udah to the point kok. Oke, mari kita masuk aja ke dalam pembahasan posisi bagi para peserta yang sedang menaiki tower. Dalam serinya, ada dua jenis posisi yang berbeda. Yang pertama itu ada posisi yang biasa, yang ada 5 jenis, dan posisi yang spesial itu ada 7 jenis. Dan sebagai informasi tambahan, pada dasarnya, posisi yang dimiliki oleh seorang atau pengguna di sini tidak mengikat ya. Yang artinya, misalkan satu karakter seperti Kun yang menjadi light bearer, itu tidak sementara-mentah kalau dia itu akan terus menjadi light bearer, yang tugasnya menyebar informasi dan observasi lapangan. Enggak gitu. Jadi dia bisa aja pindah menjadi fisherman yang bisa langsung menyerang musuh tugasnya. Jadi setiap orang bisa berubah posisi mereka sesuai dengan keadaan dan situasi yang dibutuhkan. Untuk yang pertama, saya akan coba menjelaskan tipe-tipe dari posisi yang biasa. Untuk tipe posisi biasa yang pertama adalah Fisherman. Posisi ini adalah penyerang utama dalam bertarung. Jika diibaratkan, posisi ini sebagai player penyerang dalam pertarungan yang menjadi garis depan ketika menghadapi musuh. Fisherman bertugas untuk memasuki daerah kekuatan musuh dan menghancurkan kekuatan mereka. Yang biasanya, orang-orang yang memiliki tugas sebagai Fisherman memiliki kemampuan serangan fisik yang tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang ada dengan posisi yang lain. Contohnya tanya aja dalam ceritanya yang sudah nonton animenya mungkin sudah mengetahui ya, kayak si Endorsi atau anak Zahar, di mana mereka menggunakan senjata jarum untuk melawan musuh yang ada. Nah, itu disebut sebagai Fisherman. Yang kedua adalah Spear Bearer atau Spear Keeper. Posisi ini berperan sebagai pelempar tombak atau seorang sniper. Karena di sini kan jarang ada ya yang pakai senjata api gitu. Walau di awal-awal kita sudah melihat di pertarungannya ada yang pakai sniper, tapi kan nggak pernah lagi tunjukin kan. Jadi di dalam menara jarang banget ada yang pakai senjata api karena kebanyakan memakai kekuatan yang mereka miliki sendiri. Dan kemampuan mereka di sini untuk melempar tombaknya dengan kekuatan dan keakuratan yang mematikan. Tapi mereka juga dapat bertarung seperti Fisherman karena kan senjata pada posisi Spear Bearer ini kan tombak. Ya kan nggak mungkin kan tombaknya dilempar terus. Jadi mereka bisa bertarung dengan senjata tombak dan melemparnya. Contoh simpelnya aja yaitu Rak, di mana dia menggunakan senjata tombak untuk bertarung. Dia bisa melemparnya dan dia bisa menggunakannya sendiri untuk melawan orang-orang atau melawan musuhnya. Yang ketiga adalah Scout atau Observer. Seperti namanya, posisi ini tugasnya untuk menginvestigasi kekuatan musuh dan mengumpulkan informasi untuk timnya yang akan bertarung. Ya simpelnya mereka ini kayak mata-mata gitu deh. Tapi bedanya di sini banyak jenisnya. Banyak karakter di sini yang memakai atau memiliki posisi scout itu memiliki kemampuan unik mereka ketika sedang mengumpulkan informasi. Contohnya nih, kayak si cewek kecil yang sudah dilihat di episode 8 yang sedang menangis ketika melawan si rankernya yang jadi testernya itu, si rambut merah. Nah, dia ini memiliki posisi scout, tapi dia tidak menggunakan badannya untuk mengumpulkan informasi, melainkan dia ini menggunakan hewan berbentuk ikan gitu yang diperintahkan untuk mengumpulkan informasi dan kembali kepada dirinya untuk melaporkan apa yang mereka dapatkan dari ikannya. Yang keempat ada Light Bearer atau Lighthouse Keeper. Posisi ini terbilang cukup unik menurut gua karena posisi ini bertugas untuk mengumpulkan informasi dan menyusun sebuah rencana dengan bantuan dari informasi yang sudah didapat. Sembari mengontrol lighthouse mereka, seorang yang memiliki posisi ini juga mewajibkan diri mereka untuk menjaga atau melindungi lighthouse yang mereka miliki. Jadi di sini mereka punya dua posisi yang sangat penting dan pastinya harus menguasai dua posisi sekaligus. Karena kan pastinya ada satu waktu
waktu ketika dimana Lighthouse ini akan diserang oleh musuh, atau mereka sedang kelebihan posisi Lighthouse atau Light Bearer, jadi mereka memiliki dua posisi yang harus dikuasai. Contohnya si Sikun atau si Leroro. Ya, Leroro itu adalah pengguna posisi Light Bearer atau Lighthouse Keeper ya, dimana mereka bisa menjadi Light Bearer dan menjadi posisi lain ketika dibutuhkan. Yang kelima adalah Wave Controller. Ini adalah posisi di mana seorang membantu rekannya dalam pertarungan dengan menyerang musuh menggunakan kekuatan Shinso atau membantu timnya yang sedang kesusahan dalam melawan musuh dengan Shinsu atau Shinso. Dari kelima posisi yang ada dalam cerita Tower of God, Wave Controller adalah posisi yang sangat langka, di mana posisi ini mengharuskan orang dengan benar-benar hebat dalam mengendalikan Shinsu mereka. Contoh asli yang bisa jadi Wave Controller itu adalah ya main karakter kita di sini, yaitu Bam, di mana dia sudah berlatih untuk menggunakan Shinso atau Shinsu. Nah, ketika orang yang memiliki kekuatan yang hebat dalam mengendalikan Shinsu, mereka biasanya akan mengambil posisi sebagai Wave Controller. Tapi menurut gua sendiri, kalau gua baca dari ceritanya, Bam itu sebenarnya bisa jadi Fisherman sama Wave Controller. Jadi gabungan gitu dia. Karena dia bisa menggunakan Shinsu dia dengan cepat ketika dia sedang berlatih, dan dia sudah belajar untuk menjadi Fisherman. Karena ya ujung-ujungnya Bam akan bertarung menggunakan lidi atau ya jarum. Nah, setelah pembahasan posisi biasa yang ada pada cerita Tower of God, kita akan masuk dalam pembahasan mengenai posisi yang spesial. Yang dimaksud spesial di sini nggak cuman karena bakat atau belajar, karena di sini banyak banget posisi yang memang terlihat unik dan terlihat spesial banget dan jarang ditemukan pada pertarungan yang ada. Dan yang pertama ada Guide atau penunjuk jalan. Sesuai dengan namanya, sebagai posisi yang spesial di mana orang ini bertugas untuk menunjukkan jalan untuk tim. Mereka juga memiliki kemampuan analisa yang luar biasa. Ini adalah posisi yang paling jarang ditemukan. Karena katanya, orang yang memiliki posisi Guide ini atau memiliki kemampuan penunjuk jalan adalah posisi yang paling diberkahi atau diberkati oleh kekuatan menara atau tower. Ya, termasuk langkah lah si ini orangnya. Contohnya aja yang sudah kita temukan atau kita temui adalah si pembantu yang bersama dengan Yuri Zahard di episode 1 yang pada saat itu bertemu dengan si Bam, yang selalu megang tas dan yang selalu pakai baju kayak militer gitu. Nah, itu adalah pemandu. Yang kedua adalah Defender atau pelindung. Posisi ini sebenarnya bisa dimiliki oleh siapa aja. Secara logikanya aja sih, Defender ini akan terjadi pada kesadaran masing-masing dari orangnya aja. Biasanya, para karakter yang menjadi para Defender ini memiliki tugas tetap, yaitu melindungi Light Bearer atau Spear Bearer. Kalau lagi ngelindungin Spear Bearer kan, contohnya gitu ya, ketika mereka lagi ngelempar tombaknya kan nggak mungkin balik tombaknya kan. Jadi kan langsung nggak punya senjata itu kan. Makanya, harus ada yang melindungi mereka. Kecuali si Rak ya, abis dilempar tombak pakai tangan kosong aja udah bisa ngelawan musuh. Jadi ya, buat apa dilindungin kalau sirak ya? Yang ketiga ada Anima, sebuah posisi yang terbilang cukup langka karena posisi ini didapatkan dari bawaan lahir atau sebuah bakat yang sudah didapatkan sejak lahir. Dibandingkan dengan kemampuan biasa yang bisa didapatkan dengan belajar dan berlatih, Anima sendiri memiliki kemampuan untuk mengendalikan hewan atau mengendalikan makhluk hidup lah kasarnya, seperti mengendalikan monster dan mengendalikan hewan biasa. Nah, ini sebuah bakat dari lahir sudah didapatkan oleh orang yang memiliki kemampuan ini. Jadi ya nggak sembarangan orang bisa belajar dan nggak sembarangan orang bisa mendapatkan kekuatan ini juga. Yang keempat ada Won Sula. Seorang Won Sula dapat membuat sebuah lingkaran Shinsu yang dapat membuat penggunanya memperoleh kekuatan yang lebih besar saat mempertahankan Myun dan So. Sedikit informasi mengenai Myun dan So, itu adalah proses dari pembentukan Shinsu. Kalau yang gue tangkap itu kayak bola yang lagi di latihan dasar belajar Shinsu, itu ketika mereka semakin besar lapisannya, semakin bisa juga mempertahankan Myun dan So, apalagi ketika bertarung. Jadi kalau ada yang salah, mau direvisi ya. Soalnya kalau yang Won Sulsa ini yang gue tangkap adalah ketika sedang belajar itu kan kita lihat ada si cowok baju putih yang punya tanduk itu kan dia nggak bisa mempertahankan lingkaran Shinsu-nya itu. Nah, Won Sulsa ini adalah orang yang memiliki posisi yang sangat bisa dapat mengendalikan Shinsu yang ada di tangan mereka yang sudah mereka ciptakan. Ya kayak si Bam ya, dia langsung bisa mengendalikan Shinsu-nya dengan tepat, dengan padat, langsung melemparnya. Nah, kayak gitu maksud gue, yang gue tangkap sih. Jadi ya sekali lagi gue bilang kalau ada yang salah mau direvisi ya. Yang kelima ada Dansula atau Dansul. Ini adalah kemampuan untuk membuat sebuah wilayah berada dalam tekanan Shinsu yang sangat luar biasa besar. Kalau bahasa kerennya, kalau kalian sering baca komik aksi yang kadang orang yang begitu kuat dengan memancarkan tekanan hawa keberadaannya saja sampai membuat orang sekitarnya itu menjadi tidak bisa bergerak dan kadang bisa sampai membungkuk ke ketakutan. Itu sih yang gue dapat. Adegan kerennya sih ya kayak gitu. Tapi adegan nyatanya adalah ketika tes di lantai 2 ketika kita baru saja bertemu dengan Lero
Dororo, di mana dia menggunakan Shinsu-nya untuk membentuk tembok air dari Shinsu, di mana para peserta harus melewati Shinsu itu. Nah, itu kayak Dansul. Jadi kayak ada tekanan sendiri di dalam Shinsu-nya itu. Nah, kayak gitu maksudnya, yang disebut dengan Dansul. Yang keenam itu ada Hwan Yeomsa, sebuah posisi unik dari seorang di mana pengguna ini dapat menggunakan elemen api yang dibentuk dari Shinsu. Meskipun begitu, belum ada penampakan yang pasti dan belum ada informasi yang sangat pasti mengenai posisi yang satu ini, karena belum ada kepastian secara pasti dan jarang juga ada yang bisa menggunakan Hwan Yeomsa. Ada, tapi jarang banget. Dan sebenarnya udah kelihatan sih siapa yang make, cuman kayak belum tahu itu beneran Hwan Yeomsa atau bukan gitu kan. Yang ketujuh, Jeon Sulsa. Sama seperti posisi sebelumnya, ketika pengguna atau seorang menggunakan Shinsu, dia dapat menggunakan elemen listrik atau lightning yang dibentuk dari Shinsu. Dan sama seperti Hwan Yeomsa juga, di mana belum ada kepastian pasti mengenai hal ini lebih mendalam. Namun sudah ada yang memakai Shinsu berelemen listrik. Dalam ceritanya sudah ada yang memakainya untuk melawan musuh, dan tentu saja itu masih belum bisa dipastikan bahwa dia memiliki posisi Jeon Sulsa. Tapi ya sudah dipastikan ya, ketika orang yang menggunakan Shinsu dan bisa menggunakan elemen api atau elemen listrik, itu pasti sudah memiliki posisinya masing-masing. Jadi ya, itu cuma informasi aja kalau kalian belum tahu itu mereka namanya apa. Dan oke, itu aja pembahasan gue mengenai posisi yang ada pada alur cerita Tower of God. Semoga bermanfaat dan semoga bisa ngerti dengan pembahasannya. Semua informasi yang ada tidak pernah ada yang tidak berguna, hanya pada orang yang melihat informasi itu saja yang menganggap apakah informasi itu berguna atau tidak. Kalau kalian menganggap informasi ini sangat berguna dan memang kalian ingin tahu lebih mendalam, silakan pencet tombol like-nya agar gue bisa lebih semangat lagi dalam memberikan informasi yang seperti ini. Jadi gimana menurut kalian mengenai pembahasan kali ini? Tulis kolom komentar juga ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian, dan bantu channel ini dengan subscribe agar gue bisa lebih semangat lagi dalam pembuatan videonya. Thank you and bye-bye.